Proses penghitungan suara pemilihan presiden, pilpres, dan pemilihan legislatif pileg memasuki hari ke-9 pasca pemungutan suara 14 Februari lalu. Jika dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum KPU, pemirsa, data suara resmi yang sudah masuk ke KPU hingga Kamis 22 Februari pukul 11 malam tercatat ada 75,26%. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih berada di posisi puncak dengan angka 58,89%. Di peringkat kedua, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh suara sebesar 24,06% suara. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,05%. Sedangkan pemirsa, untuk rekapitulasi suara pemilu legislatif, data yang sudah masuk ke KPU sudah mencapai 62,09%, di mana KPU menerima data dari 511.41 TPS dari total 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara untuk tingkat nasional dan sekaligus nanti puncaknya adalah penetapan hasil pemilu secara nasional. Hasil pemilu dalam arti perolehan suara itu dijadwalkan tanggal 22 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Dalam data kami terhitung mulai 14 sampai 22 Februari, tercatat petugas TPS ini terdiri dari dua ya, petugas TPS ini, anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Sampai dengan saya menyampaikan informasi ini pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari, data yang kami terima dari teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, petugas TPS yang meninggal ada 90 orang. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami dari KPU, ada Kurnia Amal. Ya, Amal, Anda bisa ceritakan tadi usai konferensi pers yang digelar oleh KPU, bagaimanakah hasil sementara penghitungan rekapitulasi suara dari KPU? Baik, selamat petang Andro dan juga Maria Asega. Betul sekali, proses penghitungan suara yang saat ini masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan berdasarkan update yang diterima melalui situs Rekap Pemilu 2024 melalui situs pemilu2024.kpu.go.id per tanggal 22 Februari 2024 pada pukul 11 malam, hasil yang surat suara yang sudah direkap oleh KPU ini sebesar 75,26% yang sudah masuk ke sistem KPU. Dan untuk surat suara yang sudah direkap oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri, yakni sudah ada sekitar 619.579 TPS dari total sekitar ada 523 maksud kami dari total 823 juta TPS yang ada di Indonesia. Untuk sementara memang untuk perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara real count, posisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini memperoleh suara sekitar 58,89% atau sekitar 65.049.000 suara. Dan untuk di posisi kedua yakni ditempati oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara ini sekitar 24% atau sekitar 26 juta suara 500.000 suara. Dan untuk di posisi ketiga hasil real count yang telah dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum ditempati oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan perolehan suara sementara ini yakni 17,06%.
17,05% atau sekitar 18.833.000 suara. Sementara itu pemirsa, saat ini memang dari Komisi Pemilihan Umum ini masih terus melakukan rekapitulasi secara real, secara hasil yang dilakukan penghitungan oleh TPS dan untuk pemilihan legislatif sendiri saat ini total TPS yang sudah masuk datanya ke KPU ini ada sekitar 511.141 TPS dari total 823.236 TPS yang sudah masuk. Artinya pemirsa, sudah untuk pemilihan legislatif sendiri ini sudah masuk datanya ke KPU ini sebesar 62,09%. Adapun pemirsa, untuk hasil dari real count yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri untuk PDI Perjuangan ini menempati posisi pertama, yakni sebesar 16,78%. Artinya ada 11.837.000 lebih suara. Dan untuk posisi keduanya sendiri, pemirsa, yakni ada ditempati oleh Partai Golkar, yakni ada sekitar 15,13% suara, yang artinya pemirsa ada 16.672.000 lebih suara, dan di posisi ketiga ditempati oleh Partai Gerindra yakni sebesar 13,42% atau 9.467.000 suara. Sementara itu ada sekitar 6 parpol yang masuk ke batas minimum parliamentary threshold, yang yakni adalah Partai PKB dengan 11,77%, kemudian Partai Nasdem ada sekitar 9,43%, kemudian disusul oleh PKS yakni sebesar 7,49%, kemudian Partai Demokrat ada di 7,41%, di Partai PAN ada 6,94% dan di P3 4,04% suara. Dari 18 parpol, total ada 9 partai yang sudah melebihi 4% atau batas ambang parlemen sampai dengan saat ini. Hasil rekap di Komisi Pemilihan Umum sendiri untuk pemilihan umum legislatif ini sudah mencapai 62%. Dan sebagai informasi tambahan untuk proses perhitungan secara real count yang dilakukan oleh KPU nantinya akan terus dilakukan. Kemarin sudah dilakukan perhitungan suara dari mulai tanggal 15 Februari 2024, kemudian juga sudah akan dilakukan maksud kami hingga 20 Maret 2024 yang akan datang. Artinya ada 35 hari proses penghitungan pemirsa dari awal proses pemilu itu sendiri. Dan tadi berdasarkan pantauan kami di Komisi Pemilihan Umum sejak pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, memang di depan KPU ini sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Di depan juga tadi terpantau ada pihak-pihak yang melakukan demonstrasi di Jalan Imam Bonjol, dan sepanjang jalan Diponegoro ini juga dilakukan arus rekayasa lalu lintas, dan juga ada sistem pengamanan berganda atau berlapis yang dilakukan oleh petugas setempat. Dapat kami informasikan kepada Anda, tadi juga sudah dilakukan pengamanan di gedung KPU Pusat sendiri sekitar ada sekitar 157 pasukan gabungan yang mengawal jalannya proses penghitungan suara secara real count di Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan tadi di tempat saya mengabarkan di KPU Pusat ini sudah dilakukan konferensi pers dari komisioner KPU. Kemudian tadi disebutkan bahwasannya selama proses pemilu ini sudah ada sekitar 90 petugas KPPS yang telah gugur atau wafat, di mana ia juga telah diberikan santunan oleh pihak KPU. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari KPU, kembali ke Anda di studio. Ya, penghitungan suara yang masuk ke KPU sudah mencapai 75%. Terima kasih Kurnia Ambal melaporkan langsung dari kantor KPU Pusat Jakarta.